Pemirsa, isak tangis mewarnai kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan tewas dikubur di belakang rumah korban. Pihak keluarga berharap petugas dapat mengusut tuntas misteri kematian satu keluarga juragan sembako tersebut. Iring-iringan ambulans mengantarkan jenazah satu keluarga yang ditemukan tewas dalam satu liang lahat ke Masjid Madaniyah, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu untuk disolatkan. Usai disolatkan, kelima jenazah dikubur di tempat pemakaman keluarga. Kerabat korban masih tak percaya jenazah almarhum Sahroni, anak, menantu, serta kedua cucunya ditemukan tewas terkubur di belakang rumah berlantai 2 milik korban di Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Pihak keluarga berharap petugas dapat membuka tabir kematian satu keluarga tersebut. Nah, masalah tuntutan itu masih berlanjut untuk masalah hukum di Polres. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditanyakan. Semua merasa berat bahwa itu orang baik ya. Di keluarga kita orang baik, jadi merasa kehilangan, apalagi kehilangan satu keluarga. Bahkan Haji Sahroni itu sudah kehilangan anak dan istri terlebih dahulu. Sekarang anak dan mantu dan cucunya itu diambil Allah dengan cara yang tidak benar. Temuan jenazah berawal dari kecurigaan keluarga yang sulit menghubungi korban sejak Kamis kemarin. Keluarga pun terkejut saat melihat adanya kaki yang menonjol dari tanah di area samping rumah. Bahkan 2 korban merupakan anak-anak. Diduga kuat kematian kelima almarhum merupakan korban pembunuhan. Saat ini, Polres Indramayu masih melakukan pemeriksaan mendalam guna mengungkap kasus ini. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One, mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus ini, sudah bergabung bersama kami Opi Riharjo dari lokasi. Selamat pagi Opi, apa saja informasi terbaru yang Anda dapatkan di sana? Ya, baik, di rumah berlantai 2 ini di mana ditemukan 5 jasad yang terkubur dalam pekarangan rumah. Kita lihat seperti apa kondisi saat ini di rumah yang menjadi saksi kematian satu keluarga ini. Sejumlah warga masih terlihat melihat kondisi rumah yang memang kondisinya terlihat sepi karena memang satu keluarga ini tewas di dalam rumah. Hingga saat ini aparat kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi dan juga beberapa alat bukti yang ada di dalamnya, serta mendatangkan puslapor dan juga Inavis dari Polda Jabar. Hingga saat ini kami belum mendapatkan update yang selanjutnya. Namun aparat kepolisian masih terus berupaya melakukan pengungkapan kasus tersebut. Baik. Iya, Opi, awal mula kemudian warga bisa mengetahui adanya jasad dari satu keluarga di sebuah liang ini seperti apa? Ya, baik. Memang pada saat itu ada salah satu warga yang merupakan teman dekat dari sang istri dari keluarga tersebut tidak bertemu selama 3 hari. Setelah itu dari teman dari kerabat tersebut menanyakan kepada kerabatnya, namun kerabatnya juga tidak mengetahui. Akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Namun setelah itu, setelah dipanggil tidak menyaut, akhirnya warga dan kerabat berupaya untuk masuk ke dalam. Namun pada saat masuk ke dalam ada ceceran darah dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke aparat kepolisian. Setelah aparat kepolisian yang datang ke lokasi menemukan adanya tumpukan tanah dan itu ternyata merupakan satu keluarga yang tertimbun. Baik.
Opi, tapi ada tidak sih kejanggalan dari warga? Katanya ada juga yang sempat melihat ada mobil yang sempat terparkir di depan kediaman korban tersebut dan juga lain hal. Ya, baik. Memang informasi yang beredar di masyarakat adanya 2 mobil box yang terparkir di area sekitar rumah. Namun beberapa warga juga memang terlihat memberikan informasi bahwa memang sering ada mobil box di area rumah ini karena memang pemilik rumah ini adalah juragan sembako, memiliki usaha sembako di desa setempat. Baik. Oke, Opi, ini kan kabarnya saksi yang pertama kali menemukan melihat adanya gundukan tanah dan juga ada bau tidak sedap di sana. Dari pengamatan Anda di lokasi, selain itu ada apa? Apakah memang CCTV di sekitar TKP juga kelihatan dari pantauan Anda? Ya baik, memang di area sini tidak terlihat nampak adanya CCTV dan memang rumah korban ini memang terlihat di area rumahnya ini sedikit sepi dan memang rumahnya kondisinya tertutup. Mungkin warga juga kurang terlalu mengeksplor karena memang keluarga ini cenderung tertutup. Baik. Mm. Tapi keluarga ini sebenarnya dikenal seperti apa sih oleh warga sekitar? Baik. Warga sekitar mengenal dari keluarga Haji Sahroni ini dikenal baik dan ramah, serta rajin beribadah, terutama yang eh, kepala keluarga Haji Sahroni dan juga anaknya ini memang kerap disebut memang rajin beribadah, serta keseharian keluarga ini memang hanya bekerja. Jadi jarang bergaul untuk Haji Sahroni, hanya rajin beribadah, informasi yang didapat. Namun pihak warga di sini menyebut bahwa sang istri memang sering bergaul. Komunikasi dari keluarga ini memang dari sang istri Pak Budi almarhum. Baik. Oke, Dengan cukup Opi, baik ya. Anda mendapatkan informasi gak sih sudah berapa lama keluarga ini tinggal di sana? Ya, keterangan dari warga sekitar memang sudah lama dan sudah menetap di sini sudah lama dan memang dikenal warga sini karena memang istri dari Bapak Sahroni ini merupakan warga Pauman, sedangkan Haji Sahroni warga Sindang. Memang rumahnya desa Sindang dan desa Pauman ini memang tidak jauh jaraknya. Mhm. Opi tadi dikatakan juga keluarga ini punya usaha toko sembako. Tokonya ini berada di rumah atau dekat dari sana atau bagaimana? Baik, untuk toko sekitar jaraknya 30 atau 20 meter dari kediaman Haji Sahroni dan juga Bapak Budi ini. Namun selain usaha sembako juga memang Haji Sahroni disebut-sebut warga memiliki kontrakan dan juga gudang gedung walet yang tepat berada di belakang rumah korban, di mana para jasad dari keluarga korban ini ditemukan tepat di samping gudang gedung walet dan juga pohon nangka yang tepat berada di belakang saya ini. Baik. Oke. Sejauh ini adakah kemudian kecurigaan tidak hanya dari warga tapi juga dari keluarga Haji Sahroni ini? Ya baik, memang ada kecurigaan dari warga itu ketika terlihat beberapa hari yang lalu ada mobil box. Namun beberapa orang yang berada di sekitarnya menyebutkan bahwa mobil box yang kerap terparkir di samping rumahnya itu merupakan rekan bisnis yang menjadi distributor pengepul barang-barang yang dijual atau sembako yang dijual oleh keluarga Budi ini. Namun juga warga dan pihak keluarga sudah menyerahkan kasus ini kepada aparat kepolisian. Baik, Maria. Oke, baik, terima kasih Opi Riharjo atas laporan Anda langsung dari Indramayu Jabar. Kami tunggu nanti update dari pihak kepolisian mengenai
kasus ini. Terima kasih Opi.